nanya sebentar nih Tin, dipotong sebentar. Artinya waktu 11 tahun di sana itu kan kalau yang dari dengar cerita sebelumnya, which is sebetulnya Christine sudah punya posisi yang cukup bagus ya, dalam arti udah oke lah, salah satu leader lumayan ya. Tapi apakah betul bahwa kita itu bisa istilahnya janji manisnya ini dalam arti adalah kita bisa passive income, dalam arti tidak kerja tapi dapat uang, bener nggak sih? Kan kalau saya kan orang yang awam ya gitu, Christine kan udah berpuluh-puluh tahun nih di situ. Apakah sebetulnya statement itu benar nggak sih? Karena di luaran kan seperti itu, kita dapat passive income loh gitu dengan kita menjalankan bisnis network. Menurut Christine gimana? Kalau menurut saya gini, kita harus samain dulu passive income itu seperti apa yang ada di otak semua. Kan mungkin ada orang yang berpikir passive income itu uang tidur istilahnya, bangun tidur dapat uang. Sekarang saya kembalikan lagi pertanyaannya, mungkin nggak itu terjadi gitu kan ya? Exactly. Karena mungkin sih terjadi, tapi untuk kondisi pekerjaannya seperti apa? Mungkin kalau main di saham, main di saya nggak tahu, saya sama sekali belum pernah masuk dunia saham. Tapi yang saya dengar itu kan kita invest, tidur juga nanti bisa dapat. Tapi itu kan high risk high gain. Betul. Ya. Mau seperti itu ya silahkan masuk ke sana. Tapi saya bisa bilang di sini bukan tempat seperti itu. Jadi untuk passive income yang tidur dapat uang itu mustahil. Karena apa? Saya bekerja keras loh di sini. Saya ngerjain AFC. Kadang-kadang saya ada saudara di luar negeri, saya harus tidur jam 2 pagi karena nungguin jamnya untuk saya bisa prospek. Ada waktunya saya, prinsip saya di saat saya nggak mau jadiin alasan untuk menghalangi saya. Ketika saya jalanin ini, saya lagi nggak ada mobil karena lagi dipakai sama suami saya kan. Udah puji Tuhannya, ketika AFC ini jalan, suami saya puji Tuhannya dapat kerjaan juga. Jadi saya ini tahun yang amazing lah, tahun 2020 ini. Tapi ada konsekuensi, ya udah saya nggak ada kendaraan, nggak ada mobil. Tapi prinsip saya nggak ada mobil masih ada motor. Kalau masih ada motor. Tapi motor nggak ada masih punya kaki kok, masih bisa ada angkot, ada Grab dan lainnya gitu. Nggak ada alasan lah. Nah, saya jalanin, hujan-hujanan saya tetap jalan karena buat saya kalau saya udah punya target, hujan pun saya harus kerjain gitu, kayak gitu ya. Nah, tapi nggak mudah juga. Pada kenyataannya tidak mudah semudah itu dan nggak seperti mungkin suka dengar yang lain dapat cepet ini enggak. Saya nggak seperti itu. Tapi ternyata saya sempat kadang-kadang menangis lelah dengan kehidupan. Kok kayak boleh ya gitu, kadang-kadang kita sebagai manusia kan berpikir, Tuhan tuh kok kayaknya nggak adil ya. Kalau yang lain kayaknya gampang banget, kok kayaknya saya harus jatuhnya tuh udah jatuh blesek gitu, udah blesek, udah sampai ancur-ancuran gitu. Tapi akhirnya saya diingatkan dengan namanya fondasi. Saya ingat, tiba-tiba kayak dapat pencerahan ketika saya ingat, kalau namanya kita ditetapkan bangunan satu rumah, fondasinya sebentar dan nggak harus hancur lebur gitu kan. Tapi kalau bangunan mau 50 tingkat, 100 tingkat, fondasi itu kan yang terlama dan paling hancur lebur, paling nggak kelihatan, paling sakit, paling nggak enak. Tapi itu ketika fondasinya terbentuk, ke atasnya kan kalau orang bangunan pasti tahu ya, finishing sampai bangunan terdiri gampang banget. Ya udah, penghiburan saya hanya itu. Artinya berarti sebetulnya waktu itu dari sejak closing itu pun juga nggak mudah, tapi turnovernya itu titik balik waktu Christine benar-benar tetap mau lanjut nih di AFC. Hot buttonnya tuh dapat waktu ketemu Pak GM Niko ya, waktu itu ya. Jadi apa sih ini gitu ya, sampai akhirnya memutuskan untuk jalan terus sampai dengan istilahnya teman-teman sekarang nih Christine penghasilannya udah luar biasa.